Iya, dan Meida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan hari ini? Lancar? Lancar, tapi saya sebenarnya dari Bandung itu kemarin. Oh, jadi gitu. sekarang tuh dari rumah kakak yang di Serpong baru ke sini. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah masih diberi kesehatan sama Allah, jadi bisa sampai pada tempat ini dan sama-sama bisa bertemu kita pada hari ini. Teh, di awal-awal nih teh, boleh disapa teh saudara-saudari kita yang hadir pada hari ini, boleh silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya duduk di atas, teman-teman duduk di bawah. Minta maaf dulu, MC udah minta maaf belum? Ya, kita enak banget ya duduknya di atas. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, saya bahagia banget ya bisa hadir dalam majelis ilmu karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis saat di majelis ilmu ini malaikat sedang mengepakkan sayapnya ya, yang kita nggak bisa melihat, tapi kita sebagai orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan sampai 5 itu dikatakan salah satu tanda orang yang bertakwa adalah percaya terhadap hal yang gaib, maka kita harus percaya bahwa malaikat sedang mengelilingi kita yang sedang ada dalam majelis ilmu ini. Kemudian dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan apabila ada orang yang di majelis ilmu dan orang tersebut menentukan untuk menduduki posisi strategis ya, memilih posisi strategis artinya paling depan ya, maka Allah akan menempatkannya pada surganya paling strategis juga. Kemudian yang kedua adalah orang yang datang dalam keadaan malu-malu. Kan Islam datang dalam keadaan terasing dan kembali dalam keadaan terasing. Bisa jadi orang ini diledekin sama temannya, ih kamu ngapain datang ke acara berjuang subuh? Kayak soalin aja, atau mending kamu main sama kita-kita nih daripada kamu gabung-gabung ke komunitas itu gitu ya. Tapi dia datang malu-malu, maka Allah pun akan malu kalau tidak memasukkannya ke dalam surganya. Dan yang ketiga adalah insya Allah bukan golongan kita adalah orang yang berpaling dari majelis zikir, maka Allah akan palingkan juga dari surganya. Mudah-mudahan kita setidaknya masuk golongan kedua aja ya, atau enggak yang pertama nih. Tapi kan tadi siapa cepat dia dapat ya di depan itu ya, kadang yang di depan belakang main di depan tapi telat datangnya akhirnya ini. Makanya saya senang sekali bisa ada di sini. Mudah-mudahan setiap kita hadir di sini Allah ijabah semua doa-doanya, Allah kabulkan yang nyari jodohnya. Kemudian yang lagi mau sidang atau mau kuliahnya belum selesai dipersulit dosen, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Jangan mendatangi majelis. Ada ya yang lagi dipersulit? Ada. Oh ada ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dibukakan pintu hatinya oleh Allah supaya dosennya membantu kita, karena kan dosen makhluknya Allah ya. Kita mintanya sama yang paling berkuasanya, yang punyanya juga, yang meliputinya juga gitu. Oke, terima kasih. Gimana? Udah disapa? Jadi tadi saya tuh minta maaf diwakilin saya jadi enak. Ya. Oke, Teh Meida. Sekarang ini nih setelah alhamdulillah udah berkeluarga, insya Allah nanti kita juga sama-sama doakan semoga Teh Meida segera memiliki keluarga kecil, insya Allah. Amin. Aktivitas terbaru apa sih Teh dari Teteh nih? Mungkin bisa di-share kepada teman-teman. Terbaru ya. Mungkin apa ya terbaru. Oh ya, saya sapa dulu, ada Bunda Yulia udah datang. Bun, maaf ya saya duluan. Terima kasih banyak buat teman-teman berjuang subuh yang sudah mengundang. Lupa tadi. Aktivitas sekarang ya masih continue ya, namanya aktivitas mungkin yang mungkin udah tahu kali ya, saya lagi kuliah, lagi melanjutkan kuliah S2, mohon doanya. Semester ini mau tesis, mudah-mudahan diterima proposal tesisnya. Kuliah di mana? Jadi saya lagi kuliah di ITB, jurusan Teknik Lingkungan. Jadi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya. Mungkin mukanya nggak kelihatan ya, muka anak-anak teknik, tapi jangan percaya, wajah itu menipu ya. Jadi
Ya mau doanya mudah-mudahan Ibu bisa bermanfaat. Terus lagi buat sama teman-teman komunitas Hujan Safir, kita ada garage sale di belakang. Jadi insya Allah sebagian dari penjualan itu akan digunakan untuk kegiatan sosial oleh komunitas kami. Apalagi ya, dan itu semua baju-baju punya saya ya, jadi nggak usah khawatir. Dan itu nggak sering dipakai juga, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi bajunya insya Allah masih cukup baru dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan membelinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kegiatan sosial yang kami lakukan, karena saya juga bekerja sama kami dengan aksi cepat tanggap. Dan mudah-mudahan ini juga kolaborasi kita ya dengan pejuang subuh. Mudah-mudahan insya Allah terus jaga silaturahimnya. Nah, tadi Teh Meida bilang ada Hujan Safir. Itu komunitas perkumpulan apa sih Teh? Mungkin bisa dijelasin Teh? Ya, jadi awalnya itu dari buku. Bukunya memang baru cetakan pertama, cetakan kedua belum dibuat, dan cetakan pertama itu masih online. Tapi udah habis bukunya. Itu 100% royalti. Jadi memang buku itu dibuat untuk donasi, tapi bentuk buku yaitu autobiografi saya. 100% untuk pembuatan pabrik roti di kota Aleppo Syria. Alhamdulillah kemarin uangnya sudah sampai ke sana, dibuat untuk pabrik roti. Dan juga biasanya kita kalau ngisi acara, saya misalnya teman-teman itu memang ada sesi penggalangan dana. Kalau hari ini penggalangan dananya dalam bentuk garage sale, biasanya nanti atau enggak saya sama Vivi, yaitu co-founder dari Hujan Safir, akan nyanyi. Itu biasanya penggalangan dana juga. Jadi memang ya hidup kita ya, hidup itu cuma sementara. Kita ini di dunia sama Allah disuruh memilih 3 peran. Perannya apa? Menjadi orang yang bertakwa, surat Al-Baqarah ayat 2-5. Atau kita menjadi orang kafir, surat Al-Baqarah ayat 6. Atau menjadi orang yang munafik, surat Al-Baqarah 6-8, 6-7, Al-Baqarah 8-20. Munafik, kita disuruh pilih. Kita mau yang mana terserah. Kata Allah, kalau kamu pilih jadi orang bertakwa, berarti siap dengan konsekuensinya. Karena dalam Islam tidak ada paksaan ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, karena udah jelas mana yang baik, mana yang buruk, udah jelas. Kalau kamu ambil baiknya, aku tidak untung, kata Allah. Kalau kamu kita mau ambil jeleknya, aku juga tidak rugi. Semuanya kita yang dapat gitu ya. Jadi kalau kita dikasih akal ya, kan dalam Al-Quran banyak afala ta'qilun, afala tafakkarun, tidakkah kau berpikir? Maka sebenarnya kita, kalau kita dalam keadaan jernih, dalam fitrahnya kita pasti memahami ya, tangan ini fungsinya untuk apa. Tidak hanya sekedar untuk menggenggam sesuatu, tapi tangan ini digunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Maka biasanya kalau gitu, guru saya bilang, mungkin teman-teman pernah dengar meme-nya ya, kursi diciptakan Allah, kursi ciptaan penciptanya, kursi bisa saja digunakan untuk ganjelan pintu, bisa kan? Bisa ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan pencipta kursi. Kursi itu diciptakan untuk tempat duduk. Maka tanyakan pada diri kita, sudahkah kita hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh pencipta kita? Sudahkah? Kebiasaan itu belum tentu benar, tapi kebenaran itu harus dibiasakan. Guru saya bilang gitu. Jadi kadang kita ya manusia menciptakan ibadah-ibadah tersendiri gitu ya, kegiatan sendiri yang sebenarnya bukan itu yang Allah mau dari kita gitu, bukan itu gitu ya. Maka kalau dalam Al-Quran dikatakan kan akan diberikan sesuatu yang dahsyat buat orang yang menciptakan tandingan-tandingan tanpa kita sadari. Mungkin kita menuhankan pekerjaan kita, ya enggak? Kita menuhankan seseorang, padahal yang harus tuhankan hanya dan wajib hanya Allah gitu. Kan kita menciptakan tandingan ya tanpa kita sadar. Saya mah hidup pengen gini aja, saya pengen sholat sesuka saya aja, saya pengen pakai jilbab sesuka saya aja gitu. Kan artinya kita menciptakan hidup kita sendiri ya, bukan yang diinginkan oleh Allah. Maka begitu kita sadar bahwa apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, apapun yang Allah berikan dalam hidup kita, berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran ya. Sekarang hati-hati teman-teman, kita ini udah mulai di banyak alihkan isu ya. Sekarang tuh, dulu mungkin kita ditanya nih, hadisnya sahih atau enggak gitu. Padahal sebenarnya kita tanyakan, itu ada di Quran yang mana gitu. Hadis itu sumbernya Quran. Terus sekarang ditanya lagi, itu Ustadz siapa yang ngomong? Saya nggak percaya Ustadz A, yang benar tuh Ustadz
Ya, makin turun ya. Tadinya hadis, sekarang jadi ustadz. Siapa yang ngomong? Kita tuh udah masak kayak gitu ya. Maka tidak heran ya, semoga kita menjadi golongan yang dilindungi Allah dari fitnah akhir zaman. Karena Rasulullah sudah memprediksi ya, akan ada suatu masa di mana kita mengikuti suatu kaum, bahkan masuk ke lubang biawak pun kita akan ikut. Kenapa kita bisa ikut? Karena kita nggak punya prinsip. Prinsipnya apa? Berdasarkan apa? Al-Quran. Kalau kita udah sadar Al-Quran itu petunjuk hidup kita, 2/3-nya adalah sejarah loh teman-teman. 2/3-nya adalah sejarah. Kenapa sejarah? Supaya kita belajar dari orang-orang zaman dulu. 2/3-nya adalah cerita. Kenapa? Ceritanya orang-orang zaman dulu. Supaya apa? Jadi bekal. Supaya kita nih generasi sekarang gak mengikuti orang zaman dulu. Tahu gak kenapa Bani Israel dihancurkan oleh Allah? Kenapa? Karena mereka membangunnya dalam bentuk apa? Mereka membangkang dalam bentuk mendewakan materialisme. Ya nggak? Mereka itu nggak percaya Tuhan itu ada. Mereka itu percaya sesuatu yang ada depan mata. Ya, kita udah zaman itu. Sekarang segala sesuatu dimulai dari material gitu ya, dalam bentuk kebendaan. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Kamu punya apa? Maka kita sebagai manusia yang hidup di zaman materialisme, kita harus menunjukkan sisi kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Oke, kita pakai jilbab tapi kita dokter. Ya, jadi orang mikir, wah keren ya ini pakai jilbab dia dokter. Karena anak-anak muda zaman sekarang nggak bisa. Kalau kalian cuma pakai gamis, pakai jilbab, tapi kalian nggak punya karya, males saya mending ikutin Aukarin aja, ya kan? Tahu kan Aukarin? Saya ikutin Aukarin aja, dia keren, dia mandiri, nggak pakai jilbab nggak apa-apa, dia bisa punya uang ratusan juta sebulan, nggak masalah. Ya, jadi dakwah kita itu harus fleksibel, teman-teman semua. Kita tahu adik-adik kita sangat membanggakan si orang tersebut, gitu ya. Maka kita harus buktikan nih, saya orang muslim, saya kaya, saya pintar, saya berkarya. Jadi mereka, oh ya ini saya punya perbandingan nih, role model. Jangan merasa cukup dengan pakai jilbab lebar, jangan merasa cukup. Cukupkanlah, genapkanlah dengan sesuatu yang material. Kenapa? Karena kita hidup jalan material, dakwah kita itu bentuk material. Orang bakalan nanya, bawa apa ya dia ya? Gitu ya. Dia bisa apa ya? Dia kerjanya apa ya? Pasti nanya gitu kan? Gak cukup pakai ini. Gitu. Jadi saya akan sangat mensupport buat teman-teman semua yang terus mengupgrade ilmu. Kita ini nggak sama kayak zamannya Rasulullah yang, oh ya percaya deh dia pakai gamis, pakai kerudung panjang, ya saya percaya. Enggak, zamannya bukan kayak gitu sekarang. Zamannya orang bakalan nanya apa yang dibawa. Ya, karena kan itu kita harus ya. Dalam surat Muhammad ayat 7 Allah berfirman, barang siapa menolong agamaku maka aku akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Jadi nggak perlu takut kalau kekayaan kita, kepintaran kita, kemampuan kita itu untuk menolong agama Allah, lakukan, tunjukkan gitu. Karena kadang-kadang kita mikir ya, misalnya nih kita dapat berita nih ya di Line Today atau apapun lah, wah sosok muslim jadi wali kota di London, wah kayaknya keren banget gitu ya. Jadi selama ini dipikir muslim nggak bisa apa-apa. Kenapa orang bisa berpikir gitu? Karena nggak ada yang menunjukkan muslimnya, oh saya bisa nih, saya bisa ini, saya bisa ini. Jadi orang pikir orang muslim itu tanda kutip nggak bisa apa-apa. Karena begitu ada wali kota London, wah keren banget di London nih jadi wali kota muslim gitu ya. Padahal kita belajar sejarah, sahabat Rasulullah banyak yang lebih keren. Jadi umat muslim itu harus keren. Keren ketakwaannya, keren kekayaannya, keren kepintarannya, harus maksimal. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk. Dalam surat Fatir ayat 4. Dalam sebaik-baiknya. Artinya apa? Maksimal. Oke, sekarang saya punya uang sekian nih. Uang ini saya jadi bisnis. Bisnis saya nanti untung saya pakai buat sedekah dan lain-lain. Jadi pikirannya maksimal. Jadi kemarin saya dengerin ustaz saya cerita. Jadi kita harus punya role model ya. Katanya Umar dan Utsman ini digabungkan itu bisa seperti Rasulullah. Jadi kita nanti orang teman-teman di sini idolanya nih, coba ikut Utsman, lihat dia dengan kekayaannya sampai sekarang masih ada tanah wakafnya, masih ada rekeningnya, masih ada di Arab Saudi sana, masih ada. Kemudian Umar dengan ketegasannya, dengan prinsip, coba kalau dipaduin ada pada kita sekarang, luar biasa ya.
luar biasa banget. Dan kita itu rindu sosok-sosok seperti itu. Kalau kita rindu, maka buatlah kerinduan itu menjadi motivasi buat kita untuk menjadi sosok-sosok itu. Einstein aja cuma 30% yang menggunakan kemampuan otaknya. Kebayang nggak kalau 100% kayak gimana? Wah, luar biasa ya. Makanya saya selalu baca buku motivasi itu, hancurkan batasan-batasan yang kita lakukan gitu, dalam arti yang baik ya. Kalau kita merasa level kita cuma 5, belum tentu cuma stuck di 5. Kalau kita berusaha bisa sampai 9, ya bisa 8. Jadi ayo bergaul seluas-luas. Kita lihat di dunia ini terlalu luas untuk kita berhenti di satu titik. Ya, setelah sholat makanya dikatakan sholat aja akan bukti konkretnya itu setelah sholat gitu ya. Oke teman-teman nih, sekarang alhamdulillah banyak banget ya sholat subuh, teman-teman pejuang subuh bikin gerakan untuk terutama yang ikhwan untuk kembali ke masjid di sholat subuh. Tapi pembuktiannya adalah setelah sholat subuh nih, apa yang dilakukan? Jangan sampai ini saat subuh ke kantor, antum, aduh ya disuruh sesuatu maaf nih tadi gitu ya. Jadi orang tuh mikir, ya sholat subuhnya ngeganggu kerja, gitu ya. Jadi jangan jangan pakai kacamata kuda untuk memandang sesuatu. Jadi begitu kita sholat subuh nih, pembuktiannya setelah sholat subuh, kita baikkah sama orang tua kita, baikkah sama tetangga kita, baikkah kita dengan tanggung jawab kita. Itu pembuktiannya. Makanya kenapa hidup kita ini sesungguhnya semuanya itu ibadah ya. Kita nggak bisa memutus mata rantai, oh kalau saya sudah sholat 5 waktu ya udah cukup. Enggak, semuanya itu ibadah. Kita datang ke sini ibadah, ya enggak? Kita buka buku untuk nyatet ibadah, semuanya ibadah. Jangan mengkotak-kotakan. Ibadah itu hanya sholat saja, ibadah itu hanya ngaji saja, ibadah itu hanya puasa aja, ya udah yang lain enggak. Ya, jadi ibadah itu tanyakan pada diri kita, satu hari ini setelah kita sholat subuh ada nggak efeknya? Pasti harusnya baik efeknya kalau kita memahaminya secara komprehensif, itu harusnya baik. Tapi kalau kita sholat subuh, kita sholat 5 waktu tapi masih ada yang kurang baik, tanyakan apa yang salah. Sedangkan Allah menyerukan sholat itu untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih melakukan itu, berarti tanyakan pada diri apa yang miss dari diri kita. Kita masih suka ngomongin orang, kita masih jadi haters ya di sosial media. Wah jangan salah, banyak juga yang pakai simbol-simbol Islam tapi jadi haters, ya. Jadi pendiam tapi tangannya bicara. Iya, tapi nyakitin banyak. Entah itu dia asal namplokin profile picture, tapi setidaknya kita bisa menilai apa yang salah gitu. Udah pakai simbol-simbol agama, simbol-simbol Islam, tapi menghujat orang. Berarti tanyakan sholatnya gimana nih, kok bisa kayak gitu? Ngajinya gimana nih, bisa kayak gitu? Ibadahnya gimana nih, kok bisa kayak gitu? Atau mungkin kita mikir terselubung gitu, lihat teman kita, oh keren, ya nggak apa-apa lah, saya mau udah cukup gini, yang penting saya saya sholat wajib setiap ini ke masjid. Kan nggak cukup ya, harus lampauin lagi. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar jadi makhluk yang maksimal gitu. Saya baca di WhatsApp ya, untuk menggapai cita-cita, lakukanlah sebesar ketakutan yang kamu rasakan untuk menggapainya. Jadi kalau kita takut akan cita-cita kita yang besar, usahanya juga harus sebesar itu, sebesar ketakutan kita. Saya percaya kok umat Islam ini luar biasa. Bayangin kita punya Al-Quran loh, yang jadi buku terlaris di Eropa sana, tanda kutip buku menurut mereka terlaris di Eropa. Bayangin, jangan-jangan kejayaan nanti malah ada di sana karena mereka senang baca Al-Quran. Buku terlaris, bayangin. Di kita taruh di mana Al-Quran? Harus simpen gitu ya, sayang gitu ya. Dulu mungkin kayak gitu ya, ingat nggak? Al-Quran tuh taruh di tempat paling tinggi gitu. Kalau paling tinggi susah ya diambilnya ya, gitu. Tapi saya bersyukur banget ada Odoj sekarang ya, yang kembali membumikan Al-Quran.
alhamdulillah banyak komunitas yang mendukung, tapi seimbang. Musuh kita pun seimbang. Ya nggak? Makin kreatif, ada Pokemon Go. Anehnya Pokemon Go banyak banget tuh si Pokemon di masjid. Apa yang salah? Ya nggak? Kok kita mikir-mikir, apa yang salah? Kok banyak di tempat-tempat ibadah ya? Kalau kita menjadi orang yang berakal, kita kan mikir, kok dibanyaknya di sana ya? Gitu. Tapi sisi positifnya, kita bisa lihat ternyata masih banyak loh. Kita masih bisa menggantungkan harapan buat remaja sekarang yang menggandungi Pokemon Go. Mereka masih punya keinginan untuk mencapai sesuatu, ya nggak? Sebegitu besar sampai bayar itu si orang untuk nganterin ya, ada tarifnya 50.000 itu sekali antar. Terus sampai naik ke gunung, katanya yang lama-lama ada di sana ya. Berarti sebenarnya mereka tuh punya usaha, tinggal kita nih sebagai agen kebaikan mau nggak mengajak anak-anak yang tadi sangat excited dengan permainan itu untuk arahin ke yang baik. Gimana caranya? Karena mereka ternyata masih punya loh minat untuk menggapai sesuatu yang mereka harus dapatkan. Ini nggak kalau kita berpikir positifnya, terlepas dari nama Pokemon apalah itu artinya ya nggak. Tapi kita melihat ada lokasi mereka dibawa yang baik. Pokemon buat apa sih? Tujuannya kan ini ya, diadu-aduin ya. Ya nggak? Ya kan ujungnya gitu kan, ntar di training mereka ya, di train, nanti abis itu diadu satu sama yang lain. Dan pasti setiap orang punya misi masing-masing kan untuk melakukan pertarungan itu. Mungkin ada yang saya pengen melindungi bumi, saya pengen ini hidupnya dalam dunia khayalan. Tapi itu kan sebenarnya ada kans mereka baik. Tinggal diarahin. Ya nggak sih? Saya mikirnya gitu sih. Terlepas dari orang gak setuju dengan Pokemon, tapi sebenarnya kita kalau lihat sisi lain, kans kebaikan itu masih banyak banget. Tinggal kita nih sebagai umat muslim, sebagai insya Allah mungkin kita dikasih kesempatan oleh Allah datang ke majelis ilmu untuk membantu teman-teman kita di luar sana. Bukan berarti kita lebih baik, bukan. Tapi kita tahu terlebih dahulu. Siapa tahu mereka sebenarnya lebih baik, cuma lingkungannya tidak kondusif. Bisa. Makanya dalam doa Rasulullah hanya satu doa yang tidak dijawab Allah, yaitu apa? Ya Allah, jangan hancurkan umatku karena pertikaian di antara mereka. Sekarang kan kita banyak nih isu-isu remeh-temeh sengaja diadu nih sesama muslim. Diadu aja supaya kita lupa sama tugas kita apa. Lupa sama tugas kita supaya dialihkan ya, mengalihkan opini kita, mengalihkan tugas utama kita. Jadi sibuk dengan remeh. Padahal tugas yang lebih besar itu menanti. Mereka tahu loh orang-orang di luar sana bahwa kita itu akhirnya akan menang. Tapi mereka memperlama jangkauan itu dengan cara apa? Kasih game, fashion, food dan lain-lain supaya kita terlena. Jadi jangkauannya untuk kita memenangkan pertempuran di dunia ini diperlama sama mereka. Karena kita nggak fokus. Yang laki-laki ya diserang karena laki-laki luar biasa ya, bebannya ada banyak yang ditanggung, gak cuma istri tapi juga ibu, saudara perempuan, anak perempuan ya, yang perempuan jadi madrasah pertama ya, dialihkan gitu ya, nggak apa-apa lah ini. Yang penting saya selalu mensupport ya, perempuan juga harus bisa berkarya, harus punya ruang aktualisasi diri. Karena begitu perempuan gak punya ruang aktualisasi diri, maka yang ada kekurutus. Semua orang sudah bilang, tahu gak ya kekurutus teh? Ngedumel, kerutusan gitu ya. Ngedumel jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit kesal sama anaknya, dikit-dikit kesal sama suaminya gitu kan. Karena gak punya ruang aktualisasi, tapi begitu punya akan terbagi gitu. Kan manusia itu pada dasarnya fitrahnya pengen diapresiasi ya. Gimana mau diapresiasi orang kalau nggak punya ruang aktualisasi diri? Sama laki-laki juga sama. Kandidat mengatakan harus sering-sering memuji suami. Iya, itu
Coba ya kalau udah nikah di rumah, nyuruh misalnya suaminya sholat. Beb, ayo sholat sekarang, nanti dosa masuk neraka gitu. Mau nggak kira-kira lagi main game berhenti sholatnya? Mungkin maunya juga kepaksa, gitu. Tapi coba kalau diomongin, aduh, bebek ini ganteng ya, udah ganteng soleh banget, ayo kita sholat yuk, malaikat udah nungguin gitu. Pasti aduh sih udah yuk sholat gitu ya. Beda kan? Beda. Gitu. Karena kita sebenarnya fitrahnya butuh apresiasi. Ada yang udah nikah? Wah, ada yang udah nikah di sini? Ngacung dong ini. Kok malu sih ngeliat status sih gimana sih? Udah nikah ya? Ya kan? Beda. Tapi kan kadang kita lupa ya hal-hal kecil kayak gitu. Jadi gitu loh teman-teman semua. Ayo kita sama-sama. Saya sangat senang banget sekarang banyak komunitas-komunitas, salah satu Pejuang Suku juga Onoj yang mengajak kalian kebaikan gitu. Mungkin banyak orang yang baik tapi perlu ayo bangun gitu, harus digituin dulu. Banyak. Saya punya teman dulu dia DJ, tahu kan? Kita langsung begitu disebutkan nama DJ langsung kebayang bunyi musik, kebayang lampu kerlap-kerlip ya nggak? Kebayang suasana rokok, kebayang orang mabuk, kebayang orang pakai pakaian minim. Langsung ya. Pencitraannya itu sama ya. Begitu kita sebut muslim, kebayang apa nih kira-kira di benak kita? Ganteng. Muslim pasti ganteng. Terus apa lagi? Apalagi kira-kira kalau kita dengar kata Tapi kenapa kita masih suka emes ya melihat muslim terus jadi ilmuwan, peraih ini, wah dia ternyata muslim gitu. Berarti selama ini pencitraan kita ini, imajinasi kita akan nama muslim itu apa? Iya nggak? Kalau kita nanya lihat orang berprestasi dia muslim, ya wajar muslim, orang harusnya kayak gitu. Justru tanyakan misalnya pada saya nih, yang belum punya prestasi seperti itu, apa yang salah ya? Kan dalam Al-Imran ayat 110 ya, Allah berfirman, kamu itu umat terbaik. Artinya kalau terbaik semuanya ya. Ya, harusnya semuanya. Hanya kan lagi nih, kita udah ngasih apa ya? Jangan, BBM naik, ini gimana sih pemerintah bla 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 gitu. Tanyakan dulu sama diri kita. Apa yang sudah kita berikan? Jangan-jangan waktu kita habis 24 jam itu buat ngecek sosial media lebih banyak dibandingkan kita berpikir apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita usahakan, apa yang akan kita perjuangkan. Habis di sosial media, ya ngeluh lah, ya inilah, ya itulah, ya galau lah, boleh, galau itu wajib, tapi yang positif. Kebayang kalau kita galau kita akan butuh Allah ya. Makanya Allah kasih ujian, ya supaya semakin dekat. Dan sebuah dikatakan begitu Allah menimpakan ujian, sebenarnya Allah itu pengen banget kita ini makin dekat. Kebayang kalau kita hidupnya nggak ada ujian? Apa yang bisa dibayangkan kalau nggak ada ujian? Kalau nggak ujian nggak naik kelas. Kalau nggak ujian nggak naik kelas, nggak naik derajat. Nah itu dia. Berarti kan sebenarnya ada kebaikan ya yang Allah ingin berikan di setiap ujian yang sedang kita lalui. Sekarang macam-macam, setiap waktu ada ujiannya. Jangan pernah bilang dia mah enaknya hidupnya gitu. Kita aja nggak tahu. Cuma orang itu nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngeliatin. Tapi kan ada orang yang kasih ujiannya semet gitu ya, kalau orang sudah bilang kecil banget tapi wow udah kayak dunia tuh semua harus tahu. Ada tipikal itu. Maka dalam umat muslim itu baik ya, perkaranya semua baik, dikasih ujian, sabar. Maka itu baik untuknya, dikasih nikmat, bersyukur, maka itu pun baik untuknya. Makanya ya benar, saya senang banget nih dengan ikut Odoj, mau gak mau kita harus buka Al-Quran ya. Di teror lagi ya sama akhirnya, kapan Ufi beresnya, kapan nih beresnya, udah mau habis waktunya gitu. On progress ya gitu ya jawabnya ya. Kapan ini, mau gak mau kan kita, gak apa-apa lah awalnya kepaksa, lama-lama mencintai. Awalnya kepaksa ya gak? Awal-awal ikut Odoj coba 1 juz lah sehari, kebayang 1 halaman aja kadang
ada japri ya Kak, ada PR dari adminnya, udah beres belum Ukti? On progress gitu ya. Ya nggak apa-apa, awalnya kepaksa, lama-lama ya menikmati, lama-lama tuh kayaknya, aduh kalau nggak ngelapor tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Nggak apa-apa. Kan ada poin dimana tadi ya, memang harus dibuat kayak gitu ya, jadi harus disiasati. Apa ya, kalau udah nyetor itu ya mungkin awalnya pengen kelihatan cepet, nggak apa-apa awalnya kayak gitu, tapi kan ini ibadah ya, kita selalu lama-lama kan, oh saya menyebutkan bahwa saya sudah selesai, ini tuh artinya saya bisa mengatur waktu saya. Lama-lama tuh kayak gitu, mungkin sama lah kayak orang pakai jilbab, sekarang di tren pakai jilbab ya. Awalnya mungkin ngikutin tren, karena bajunya yang pakai jilbab itu lucu-lucu. Tapi lama-lama, kalau makanya begitu kita mengikuti sesuatu, harus disertai dengan ilmu ya. Awalnya mungkin nggak terlalu mendalam, tapi lama-lama kita mikir, apa sih anaknya pakai jilbab? Kenapa sih? Terus apa aja sih harus yang dilakukan setelah kita pakai jilbab? Bla bla bla. Kan berproses ya. Sama yang ikut odot, yang pejuang subuh. Mungkin ada juga ya, karena saya tidak gabung pejuang subuh. Ada banget, Ada juga kan ya laporan-laporan gitu. Itu kan kayak game ya. Ayo dong kita cepet lapor, ayo dong nanti ini, terus nanti dikasih stiker-stiker yang lucu itu kan kalau udah beres biasanya. Itu kan juga seneng gitu kan. Tadi manusia itu memang butuh apresiasi. Kalau di pejuang subuh teh, kalau yang dapat skor itu kita kasih otak, luar biasa. Gak cuma sapi, gak cuma kambing, kita kasih otak. Memang manusia itu perlu reward. Kalau nggak ada reward, apa coba ya? Itu nggak. Ya, Itu yang macam-macam nggak bisa. yang belum tahu pejuang subuh, kalau berhasil dapat otak, gabung ke pejuang subuh. Nah itu ya, mau nggak dapat kuota gratis? Dapat Plus dapat dapat otak, otak, bukan kuota. Oh onta. Onta stiker onta. Kalau kuota kita ya lumayan. Kamu pada onta, onta di grup plus doa malaikat pagi-pagi. Insya Allah. Dan ini perkara kewajiban. Nah iya, apalagi buat laki-laki ya. Kalau perempuan kan sebaiknya memang di rumah. Jadi karena tadi ya memang pilihan perempuan itu dua, menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia atau menjadi sebesar-besar fitnah dunia. Pilih yang mana? Kan hidup ini memilih ya. Memilih. Jadi saya suka banyak pertanyaan. Kalau memang Allah itu baik, kenapa masih banyak orang yang berbuat jahat? Apa Allah tidak menolong? Kemana Allah? Kemana? Pernah nggak ada pertanyaan kayak gitu? Itu pernah banget. Apalagi itu luar biasa kalau kita sampainya kepada orang-orang yang liberal. Iya. Nah itu jadi luar biasa tuh kan. Jadi pemikiran luar pasti biasa. nanya, katanya Allah pengen menginginkan baik pada hambanya. Kenapa kok Allah membiarkan saya rusak? Kemana? Ya. Ini kayak ini nih. Ini pertanyaan teh. Pertanyaan. Ada hadiahnya nggak? Ada jawabannya nggak? Saya langsung jawab Oh, ya. masih jawab. Ada hadiahnya juga. Jawabannya saya lihat kemarin. Ini bagus banget ya. Sangat sederhana. Mungkin pernah lihat ya, viral di Facebook atau sosial media. Cerita seseorang dengan tukang cukur. Tukang cukurnya tidak percaya dengan Tuhan. Dia bilang sama, kalau ada Tuhan kenapa masih ada perang? Kenapa para agama saling bertentangan? Kenapa ini gitu ya? Kenapa masih banyak ada yang kelaparan dan lain-lain? Mana Tuhan buktinya gitu. Nah pasti bingung ya, sama saya juga tadi gitu bingung. Apa ya jawabannya? Mikirlah nih orang sambil dicukur gitu ya. Terus yang dicukur ini si kliennya atau konsumennya ini dia percaya ada Tuhan. Terus enggak, pokoknya Tuhan itu ada kata dia. Terus ya udah dia udah beres nih bayar, dia keluar. Di luar itu ada orang gondrong, rambutnya gondrong. Terus dia mikir aha gitu ya, ada momen aha. Kalau Allah dikasih ilham ya, aha momen itu ini banget. Atau kalau biasanya eureka ya kak. Nah terus habis itu dia balik lagi. Terus dia bilang, tukang cukur, saya nggak percaya adanya tukang cukur. Sama sekali nggak percaya, bohong semua tukang cukur, nggak ada. Apa bukti kamu saya cukur tadi gitu kan? Buktinya ada orang gondrong di luar katanya gitu. Terus
akan mengabulkan permohonan hambaku. Asal tadi meminta dengan lemah lembut, ya syarat dikabulkan doa. Kemudian apalagi yakin bahwa Allah akan kabulkan. Insya Allah kalau itu yang terbaik ya. Jadi yakin bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik buat hidup kita. Kan keyakinan itu yang susah ya. Maka sebenarnya puncak dari pemikiran seseorang adalah sesuatu yang irasional, ya enggak? Bukan irasional. Sesuatu yang tidak tampak, invisible, ya enggak? Sehingga kita menuhankan Allah yang gaib, ya enggak? Buktinya apa coba? Sepintar-pintarnya pejabat, sepintar-pintarnya calon presiden, pasti mintanya ke dukun, dibantu supaya jin, ya enggak? Kalau dia mau. Kenapa nggak kepada orang yang nyata? Artinya kita yakin ya, sebagai manusia yang kita lemah, kita perlu sesuatu yang tidak tampak. Karena yang nampaknya kita ini lemah. Tapi kan itu untuk orang yang tidak yakin ya akan keberadaan Tuhan. Kalau yang yakin sama Tuhan, pasti mintanya sama Allah. Yang goib yang kita nggak bisa lihat, dan kita bisa lihat cuma penciptaannya aja, buktinya. Itu maka hati-hati teman-teman, kita dikasih potensi ya, pendengaran, penglihatan, hati nurani. Kalau kita nggak gunain itu, apa pendengaran? Gimana kalau orang buta? Misalnya orang tunanetra, orang tunarungu, gimana cara dia yakin ada Allah? Kan namanya pendengar. Pendengaran itu artinya fungsi ya, fungsi, bukan alat. Alat itu mata, tapi kalau mata nggak ada masih ada kan fungsinya? Ya nggak, misalnya nih, kalian punya RT di rumah. Si RT ini sakit, nggak ada di tempat. Tapi fungsi RT-nya masih ada kan? Masih, ya sama kayak gitu. Pendengarannya misalnya ada problem nih, tapi si fungsinya masih ada kan? Masih ada. Tugas kita adalah menggunakan ketiga hal itu. Karena dalam Al-Quran pun Allah berfirman, kalau kita tidak menggunakan tiga hal itu, kita disejajarkan dengan binatang ternak atau bahkan lebih rendah. Pendengaran, penglihatan, hati nurani, ini tuh aset berharga lah yang Allah kasih kepada kita. Begitu Allah kasih kita tugas sebagai khalifah. Enggak ringan loh jadi khalifah. Tugas kita ini nggak cukup loh untuk membaikkan diri. Tugas kita juga harus membaikkan keluarga. Ini agak susah ya kadang-kadang. Orang terdekat lagi susah, tapi berdoa, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Yang ketiga adalah untuk orang lain. Maka sesungguhnya dalam surat Al-Asr, kita ini merugi. Demi Allah, sesungguhnya manusia itu merugi, kecuali apa? Orang yang saling menasihati dengan kebaikan, orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Jadi tujuan cara kita untuk meraih tadi ya, menjadi khalifah yang baik, saling menasihati dengan cara yang baik, dengan sabar, supaya kita tidak tergolong dengan orang-orang yang merugi. Ya. Kan kita sering baca ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk itu waktu di antara sholat. Jadi pembuktiannya itu kelihatan di setelah sholat ngapain aja nih isi acaranya. Hidupnya sehari itu ngapain. Sholat aja semua bisa sholat. Tapi kan kita kelihatan orang yang sholatnya dengan khusyuk, orang yang sholatnya dengan baik, maka akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kali nusuk, dan suatu rezeki wa mahyaya, hidup kita, wa mati kita, semua hanya untuk Allah. Ilmu kita untuk Allah, paras kita untuk Allah. Oh saya ganteng, gitu kata MC ya, pokoknya ganteng gitu ya. Ini kegantengan kita ini untuk Allah. Gimana caranya? Bukan untuk menyesatkan para kaum Hawa, bukan ya. Gantengannya buat Allah. Gimana caranya? Lihat ya, belajar dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, saya agak baper nih kalau nyebut kata Yusuf ya. Tapi di sini ada juga namanya Yusuf kan? Tadi makan saya agak baper gitu ya. Terus bayangin beliau ya, saya ingat banget pada suatu kisah saat Rasulullah sedang berdakwah dan ditentang oleh dan diboikot. Waktu itu pernah diboikot ya, Rasulullah dan para sahabat yang memeluk Muslim, memeluk Islam diboikot. Sampai nanya nih,
Dan Rasulullah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan oleh kalian, Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, diangkat dari sumur, dijadikan budak, ya. Habis dijadikan budak, dibeli oleh pembesar negeri tersebut, kemudian difitnah oleh istrinya, nggak salah masuk penjara nolong temannya menakwilkan mimpi, tapi temannya lupa yang ditolong begitu keluar, akhirnya harus mendekam beberapa tahun kemudian dalam penjara. Begitu keluar, selama masa itu pernahkah Nabi Yusuf marah sama Allah? Pernahkah? Tidak, Nabi Yusuf tidak pernah marah. Pernahkah Nabi Yusuf mengeluh? Tidak. Ya, kita ini kata Rasulullah ke sahabatnya, nggak ada apa-apanya. Dengan Nabi Yusuf, bayangin ya. Jadi tidak hanya sekedar tampan, bayangin ya, dalam sebuah riwayat dikatakan ketampanan Nabi Yusuf itu seperti setengahnya ketampanan di dunia. Bayangin setengahnya kayak gimana? Kita ngeliat Leniho aja misalnya ada yang suka kepo, gitu ya. Itu padahal butiran debu. Iya, setengahnya bayangin. Penduduk bumi berapa miliar? Si Leniho cuma satu per berapa miliar? Aduh, kecil banget. Tapi apa coba bayangin, kegantengannya itu menunjukkan hatinya juga yang ganteng. Langsung ya Allah, mudah-mudahan saya dapetin kayak gitu. Tanyain dulu, udah pantas belum dapetin kayak gitu ya. Kasihan atau ya kalau yang kayak gitu nikah sama yang sholat belang betong, masih suka ngomongin orang lain, kasihan nanti gitu ya. Jadi tanyain dulu, mau pengen kayak gitu, saya udah kayak gitu belum ya. Jadi itu ya, kita ini nggak ada apa-apanya jadi bandingkan Nabi Yusuf ya. Udah ganteng, aduh gantengnya terus ya, saya nggak kebayang. Udah ganteng terus, ujiannya bertubi-tubi. Tapi akhirnya beliau menjadi pejabat ya di Mesir sana, ujung-ujungnya. Jadi Menteri Keuangan kalau saya nggak salah. Luar biasa. Jadi ya kita mah nggak ada apa-apanya. Bayangin anak kecil ya yang sangat disayang ayah dibuang nih sama saudara kandungnya, bikin persekongkolan jahat untuk menyingkirkan ke sumur gelap gulita ya nggak. Terus diangkat, ditolong sama orang, dijadiin budak. Habis jadi budak dibeli orang, difitnah. Ya, jadi aduh hidup ini memang pasti ada ujian teman semua. Ujiannya mungkin menurut kita buruk, tapi itu baik menurut Allah, atau sebaliknya. Jadi ya persiapkanlah hidup kita ini menjadi pejuang-pejuangnya, para pejuangnya Allah, dengan segala kompetensi yang kita punya, dengan segala kapabilitas yang kita punya, harus memberikan sesuatu. Jangan sampai hidup kita ini terlewat begitu saja, ujung-ujung kita udah waktunya deadline, kembali kepada Allah ya. Time is over, kata malaikat Israel, udah waktunya habis nih gitu ya. Tahu-tahu kita belum ngapa-ngapain. Iya, Teh. Tadi udah disebutin, udah waktunya habis. Nah, ya, pas banget ya. Pas banget. Ya. Sehati. Astaga. Luar biasa teman-teman. Ada apa ya? Ada masukan, ada motivasi, ada juga bikin kita muhasabah. Luar biasa. Saya pertanyaannya cuma satu loh. Teh, hujan safir itu apa? Langsung dijabarkan begitu luar biasa. Daripada intinya insyaallah ta'ala, hujan safir juga metode kebaikan dari apa Teh jabarkan ya. Insyaallah. Oke, kita masih punya waktu 5 menit Teh. Boleh Teh jawab ya? Oke, tanya jawab. Saya minta satu dari saudari kita, dari Akhwan, satu dari Ikhwan. Akhwan, oke, satu ya Ikhwan. Ada yang mau tanya? Untuk lebih mengembangkan apa yang tadi Teh tanyakan, pertanyaannya bebas. Tapi lebih utama apa yang tadi tentang Teh Syafira Meida Syafira tentang sampaikan. Dan boleh juga tanya-tanya tentang apa yang di belakang hujan safir itu apa, dan lebih detail lagi. Ya Ikhwan ada nggak? Ada yang mau tanya? Tuh. Boleh. Yang Ikhwan atau yang mau bertanya? Ladies first. Ladies first, oke, silakan.
Jangan lupa ya sebut nama sama dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Risya dari Kelapa Gading. Ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi diri kita terhadap haters yang Islamofobia terlalu kepada kita. Jadi ketika kita menyikapi, terkadang kita menyikapinya dengan lebih haters daripada hatersnya itu. Gitu. Jadi mereka jadi seolah senang, ternyata orang Islam bisa terpancing juga ya emosinya gitu. Nah, bagaimana menurut Teh Maida kita menyikapi haters yang Islamofobia tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin gini ya, Teteh kan public figure nih. Pasti yang namanya haters itu luar biasa, lebih daripada kita pasti orang biasa. Nah, mungkin nanti berbagi pengalaman. Tapi kita tahan dulu, mungkin langsung ke pertanyaan Ikhwan. Boleh mic-nya didistribusikan? Minta tolong dong buat panitia untuk mendistribusikan mic yang ada di sebelah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman Teh. Mau tanya ini, kita kan harus punya peran ya. Semenjak saya masuk jual subuh, memang jujur aja saya agak egois, saya lebih mempedulikan diri saya sendiri gitu. Tapi setelah masuk jual subuh tuh, masalah muslim itu masalah muslim baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu jadi masalah buat saya gitu. Masalah Suriah lah, masalah apa lah. Kadang kita berpikir gitu ya, dengan kondisi kita yang maaf, yang tidak berkecukupan dan juga hanya sebatas peran dia sebagai orang biasa aja lah gitu. Tapi kita nggak bisa berkontribusi buat besar buat dunia gitu. Kadang saya berpikir harus kayak gimana sih supaya kita itu walaupun kecil tapi bernilai buat mereka gitu. Hanya sebatas doa kah atau apa gitu. Nah ini yang saya pertanyakan gitu. Karena saya sedih-sedih gitu. Ketika saya melihat, saya kan sering update juga kan orang yang disebut apa namanya mediator dari Suriah ke Indonesia itu mediatornya siapa, dan dari Gaza atau Palestina itu mediator. Saya sering ada update di apa namanya di Facebook. Tapi saya berpikir ya Allah, apa yang bisa saya bantu gitu kan? Karena memang kawannya sedih gitu, kawannya sedih gitu kan. Apalagi dengan keadaan yang dia yang benar-benar buat kita tuh merasa ya Allah saya dia tuh benar-benar di apa namanya di pojokan sekali gitu. Nah inilah yang saya selalu pikirkan. Saya sebagai seorang yang biasa ini apa sih dimulai dari mana gitu untuk bisa berkontribusi untuk ya gitulah menjadi pengaruh juga buat mereka gitu kan. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya dari Risa di Kelapa Gading itu menyikapi haters gitu kali ya. Jadi gimana tuh? Silakan. Yang pertama, bersyukur karena kita punya haters. Berarti kita kece dan terkenal, ya. Oh, jadi sekarang banyak-banyak haters. Berarti ada seseorang yang memperhatikan kita, ada sekelompok orang yang memperhatikan kita. Yang kedua adalah introspeksi. Haters ini penyeimbang. Kalau semuanya puji, bayangin ya, wow besar kepala atau sebesar apa kepalanya gitu ya. Terus, kita terbang gitu ya. Haters ini penyeimbang supaya kita agak memijak ke bumi gitu ya. Yang ketiga adalah setelah kita introspeksi adalah introspeksi artinya kita berpikir ya, itu kritiknya destruktif atau konstruktif. Ada kritik yang konstruktif, tapi penyampaiannya salah. Nah, berdoa sama Allah semoga kita dijernihkan dari kritik yang konstruktif, tapi penyampaiannya salah. Kemudian tiga, ada emang kritik yang salah subjektif. Nah yang ketiga, kalau yang destruktif, itu udah life must go on, gak usah dengerin. Kita fokus aja. Haters itu pengalihan isu ya. Pengalihan isu dari tujuan utama kita ngapain. Gitu. Jadi yang pertama kita apa tadi? Bersyukur punya haters. Ya orang lain pengen haters. Ya. Makanya ada jasa jual cyberbullying. Ada loh di Line Today. Bayar. Serius ada. Saking orang pengen jadi terkenal gitu, harus ada haters. Hebat ya zaman sekarang sampai cyberbullying pun ada yang menawarkan jasa. Kata-kata ini tambah berapa puluh ribu, kata-kata ini tambah berapa? Ada. Gak cuma jasa jual follower, tapi haters pun bisa. Kemudian yang kedua, introspeksi untuk menyeimbang. Yang ketiga, tadi let's go on. Kalau orang itu mengucapkan kata-kata yang subjektif, air yang keluar akan sama
ucapan penghinaan ya mungkin ya pribadinya kayak gitu. Udah kita kasihan aja sama orang-orang itu, hidupnya tidak lebih bahagia daripada kita. Kalau dia bahagia dengan hidupnya, dijamin deh dia tidak akan mencampuri urusan orang lain karena dia udah cukup bahagia. Karena dia nggak punya kehidupan, maka dia cari-cari cara supaya punya kesibukan. Tadi jadi haters profesinya. Banyak loh haters ini, satu orang tuh di selebgram ini ngomong nih, wah dia profesi haters. Ya. Jadi gitu aja lah, bawa santai aja, gak usah ngabisin energi kita lebih baik digunakan untuk menolong agama Allah daripada haters. Butiran debu haters mah gitu ya. Tugas kita lebih besar daripada haters. Kebayang gak kalau Rasulullah gampang banget dialihkan isu oleh para pembencinya? Kebayang gak? Gak akan Mekah, gak ada Fatul Mekah, gak ada. Ya gak, aduh saya bilang si haters itu gitu ya. Kebayang gak Rasulullah kalau punya kayak gitu? Gak akan Islam berjaya. Rasulullah adalah satu-satunya nabi yang sangat berhasil dalam mendakwahkan Islam. Kebayang hampir sebagian dunia ya dikuasai oleh muslim. Sebelumnya tidak ada dalam sejarah para nabi seberhasil Rasulullah. Kenapa Rasul berhasil? Fokus. Baca deh buku-buku motivasi. Menjadi sukses harus fokus. Kayak juga bisa sebenarnya ngomong sama diri sendiri, ini ada segmen fokus ya. Lihat sih pengalihan isu supaya kita agak angkat. Maka terserah kita mau dengerin atau kita tetap berjalan pada track yang sudah kita siapkan sebelumnya. Udah ya Mbak, makasih. Udah jadi ini tadi apa? Tadi dari iya. Mas Oman dari Tanah Abang Sama, saya juga. menyikapi peran kita untuk kontribusi sesama muslim di luar tapi dengan keterbatasan, mungkin gitu kali ya. Apa sih yang walaupun kecil kita akan berlaku apa gitu, kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita di luar sana yang Allah mereka perlu bantuan tapi kita terbatas juga, mungkin langkah awal itu apa gitu kan? Mungkin dari punya pengalaman saya dulu lagi. Ini quote-nya sangat bagus dari Dr. Aiman Korni. Saya rasa semua orang begitu melihat video Palestina, Suriah, atau mungkin Rohingya, mungkin Muslim Uighur di Cina sana gitu ya. Kebayang nggak Muslim Uighur itu dilarang puasa sama pemerintahnya? Ya kita emang bisa puasa, tapi herannya kita harus toleransi sama yang nggak puasa. Ya aneh kan? Di sana dilarang. Nah di situ yang bisa kita lakukan dalam quote itu, apabila Dr. Aital Korni tahu ya, beliau yang membuat buku Latazan, beliau mengatakan apabila kita menemukan kegelapan dalam dunia, maka nyalakan pelita dalam diri kita. Ini refleksi lagi ke diri kita. Saya punya minat di mana nih? Saya punya kemampuan di mana ya Allah? Tolong tunjukkan supaya saya bisa menolong dengan keahlian yang saya punya. Misal kita sedang menulis jadi blogger, tulislah isi-isi tulisan. Biasanya nih karya yang timbul dari keresahan akan dahsyat hasilnya. Biasanya gitu, dan kebanyakan gitu, dan pasti gitu karena apa? Pakai hati bikinnya. Ya nggak cuma bikin proposal mau hibah atau taaruf sama orang aja, pakai hati. Yang lainnya juga. Ya misalnya senang komputer, ya. Oke, saya bikin aplikasi ini atau saya bikin ini nih yang bisa mengumpulkan mengkolek kan banyak ya, misalnya sebut merek kitabisa.com gitu ya. Kan dia mengkolek gimana dapat dana ya dengan cara apapun. Terus kemarin teman saya bikin reality show, dia langsung nih, jadi bukan reality show apa ya, jadi dia langsung mau ngecek nih orang-orang yang baik tapi tidak terdeteksi. Mamang-mamang Gojek, pernah lihat nggak ada yang saya nggak punya uang nih, saya nggak punya uang, boleh nggak Pak anterin saya ke daerah ini? Pernah lihat nggak? Itu beneran true story. Jadi teman saya bikin acara itu untuk melihat masihkah kita punya harapan dengan orang-orang baik di tengah banyak orang-orang korupsi ya nggak, penegak hukum yang malah memperkeruh suasana dengan kemampuannya, dengan jabatannya. Ternyata masih ada. Jadi saya nemu nih kemarin orangnya ternyata. Saya nanya itu beneran? Iya, kita udah gak deg-degan nih karena gak ada take ulang, orang itu real time gitu. Dan ternyata masih banyak kayak orang-orang yang baik. Bisa kan? Dengan ide-ide
ngeluarin dana. Nah, kalau kita nggak punya dana pakai tenaga ya, pakai tenaga kita dengan apa yang kita punya. Gitu, jadi nggak perlu khawatir, pasti Allah kasih jalan kalau tujuannya untuk baik. Apa aja lah, misalnya, oh saya mau deh tiap hari Jumat, misalnya saya bersihin musola. Nanti kalau misalnya, atau saya bantu siapa gitu. Nanti jalannya kan Allah pakai jalan gitu. Karena kan kita punya keterbatasan ya untuk masuk ke sana, untuk bantu ke sana. Misalnya ada acara pengumpulan dana Palestina, oh saya mau gabung nih jadi panitianya gitu. Bisa. Caranya banyak. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa berpuas diri, karena begitu kita merasa puas diri, sebenarnya kesuksesan kita terhenti. Kans kebaikan kita terhenti karena kita udah puas stuck pada satu level. Maka kalau ingin menjadi orang yang sukses, yang mulia juga, tidak boleh cepat berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Ya, apalagi laki-laki, oh harus jadi leader, ya. Luar biasa laki-laki itu, mantep. Ya nggak sih, banyak kita cuma jadi followers. Kita kowal, Iya. pemimpin. Ya, kita followers ya, maka laki-laki itu harus yang firm, ya tangguh, ya kuat, kokoh, harus gitu. Entah gimana caranya lah, kalian mau ikut martial art atau kalian prinsip di tajemin. Udah ya, udah habis ya waktu. Ada kode dari belakang. Ya, mungkin mau nambahin ya Teh ya. Mungkin kalau saya pribadi gitu, kalau nanti itu yang pertama saya lakukan adalah doa mungkin kali ya. Kita melihat saudara-saudara kita dizolimi, kita merasa kasihan. Ya Allah, mereka perlu kita doa. Habis itu mungkin ada yang saya sampaikan apa yang bisa kita lakukan, action gitu kali Teh ya. Jadi jangan salah ya, doa itu macam-macam, gak harus kita gini. Oh ya si Allah tolonglah mereka enggak. Sama kayak kita nyakitin orang lain. Orang itu sakit sebelum berdoa padahal itu udah doa. Ya, jadi begitu kita kasihan nih, ya Allah kasihan gitu, kasihan. Itu udah doa sebenarnya. Gitu ya. Nah, actionnya itu apa? Karena kan hati itu ini banget ya, sangat peka banget. Ya, hati yang tulus sedih itu sebenarnya langsung set ke Allah. Yakinlah pokoknya sesuatu yang pakai hati tadi lagi-lagi itu sebenarnya doa. Gitu. Ya, luar biasa. Gimana? Oke, alhamdulillah tibalah kita di penghujung sesi kita yang pertama. Nah, terima kasih buat Teh Maida, luar biasa apa yang disampaikan dan pasti banyak yang kita dapat dari Teh Maida ya. Pokoknya buat teman-temanku semua tetap semangat ya. Insya Allah ini kita ini orang-orang yang terpilih ya, orang yang terpilih, kita berkumpul di sini, kita bisa mengambil banyak hikmah dari pertemuan kita pada hari ini dan insya Allah untuk kedepannya Allah juga mudahkan kita menerapkan apa yang kita dapat di sini insya Allah Ta'ala. Terima kasih Teh Maida ya, kita sudah selesai di sesi yang pertama. Alhamdulillah ya, bisa langsung balik ke stage ya. Terima kasih.